10 menit ya maksimal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, sebentar. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang aplikasi yang akan kami buat, yang akan kami garap. Aplikasi yang kami garap adalah aplikasi gudang sewa. Jadi aplikasi gudang sewa ini merupakan platform yang menyediakan fasilitas sewa menyewa antara pemilik barang sewa dan penyewa barang. Tujuannya yaitu sebagai wadah bagi orang yang sedang memerlukan barang namun tidak sedang memiliki dana yang cukup besar untuk memiliki barang tersebut. Layarnya tolong Isi diperbesar, sorry. diperbesar, Pak. Ya, biar. Nah, sini cukup. Ya, Pak. Sebentar. Aplikasi gudang sewa ini merupakan platform yang menyediakan fasilitas sewa menyewa bagi pemilik barang dan juga penyewa barang. Dan tujuan dari aplikasi ini untuk wadah bagi orang yang sedang mencari barang, namun tidak sedang memiliki dana yang cukup besar untuk memiliki barang tersebut. Dari platform ini memiliki kelebihan di barang itu akan lebih dapat memanfaatkan barang yang tidak sedang digunakan sehingga barang tersebut dapat menghasilkan uang, Pak. Nah, untuk pemilik kelebihannya atau keuntungan yang didapatkan oleh penyewa, maksud saya pelanggan konsumen itu dapat tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk membeli barang yang sedang dia cari gitu. Lalu di sini ada karakteristik dan klasifikasi penggunanya mungkin akan dijelaskan oleh saudara Rizky Fauzi. Untuk rekan saya Rizky Fauzi dipersilakan. Karakteristik. Oke, perkenalkan nama saya Rizky Fauzi akan menjelaskan karakteristik dan klasifikasi pengguna. Di sini ada 3 kategori dalam aplikasi kami. Yang pertama adalah admin, yang kedua konsumen, yang ketiga pemilik barang. Admin memiliki tugas mengelola akun, melayani konsumen, komunikasi dengan penyedia barang sewa, dan melakukan pendataan. Admin memiliki hak akses ke aplikasi, yaitu secara penuh terhadap aplikasi mencakup tugas yang dijalani. Yang kedua, konsumen. Tugas konsumen meregistrasi akun pengguna, akses ke aplikasi sebagai user yang sedang melakukan pencarian barang, atau bisa juga disebut daftar akun. Untuk hak akses konsumen sangat terbatas sebagai konsumen yang akan menyewa barang. Yang ketiga, pemilik barang sewa memiliki tugas registrasi akun pengguna atau membuat akun, akses ke aplikasi sebagai user yang akan menyewakan barangnya. Untuk hak akses terbatas juga. Sebagai pemilik barang sewa hanya dapat menyewakan barangnya. Untuk kebutuhan pengguna, adapun kebutuhan pengguna yang diperlukan oleh aplikasi yang akan dibangun adalah data diri, termasuk alamat, identitas, bisa menggunakan KTP. Yang kedua, data barang yang akan disewakan.
Yang ketiga, fitur komunikasi antara konsumen dengan admin gudang sewa. Selanjutnya, kebutuhan sistem perangkat lunak akan dijelaskan oleh Ramdan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan Ginanjar yang akan menjelaskan atau memaparkan kebutuhan fungsional sistem perangkat lunak. Di sini yang pertama ada sistem yang menyediakan fitur bagi setiap aktor untuk masuk dan keluar aplikasi sesuai dengan hak akses masing-masing. Yang kedua, ada sistem menyediakan fitur kelola data, pengguna, dan data barang. Yang ketiga, yaitu yang terakhir, ada sistem menyediakan fitur kalkulasi biaya untuk memudahkan dalam keberlangsungan kegiatan transaksi. Terus selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional sistem. Ada 4 non-fungsional. Yang pertama yaitu sistem harus tersedia bagi setiap aktor selama 24 jam. Yang kedua, ada sistem memiliki sistem keamanan yang canggih guna minimalisir peretasan. Yang ketiga, ada sistem harus dapat menjaga keamanan dan pengguna. Yang terakhir, ada sistem harus bisa diakses tanpa adanya kendala dari berbagai faktor yang memungkinkan. Terus selanjutnya ada lingkungan operasi. Aplikasi gudang sewa ini dapat diakses dengan perangkat mobil Android, minimal Android versi 6, dan memori RAM sebesar 1 GB. Juga bisa diakses melalui browser. Aplikasi ini dapat diunduh melalui Google Play Store ataupun tanpa mengunduh aplikasi. Masih tetap bisa dijalankan, namun pengalaman yang disarankan tentu akan sedikit berbeda. Yang selanjutnya ada batasan desain dan implementasi. Adapun beberapa permasalahan atau kendala dalam pembangunan aplikasi ini, seperti ruang lingkup yang masih terlalu sempit, harus bisa berimigrasi dari yang tadinya masih menggunakan sistem konvensional menjadi sistem yang lebih canggih. Harus bisa meyakinkan kepada orang terutama yang awam terhadap teknologi. Selain itu, aplikasi pesaing dapat berpengaruh terhadap aplikasi seperti fitur yang terlalu bagus, atau mungkin akan merasa minder untuk maju jika kita melihat aplikasi lain pun tidak maju atau tidak berkembang. Mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Dilanjutkan kepada Muhammad Ramdan. Ya, yang selanjutnya adalah arsitektur sistem. Gambar di atas merupakan diagram umum sistem aplikasi gudang sewa. Gudang sewa menjembatani pemilik barang dan penyewa untuk melakukan kegiatan sewa-menyewa. Konsumen atau penyewa yang sedang memerlukan barang dan melihat katalog dan berkomunikasi dengan admin gudang sewa. Di sini tidak ada gudang sewa yang Di sini tidak ada komunikasi antara konsumen dengan pemilik barang sewa. Apa yang konsumen perlukan akan dilayani oleh tim gudang sewa. Yang selanjutnya akan dilakukan komunikasi dengan pemilik barang sewa. Komunikasi yang memerlukan barang dapat membuka aplikasi, melihat katalog, memilih barang yang diperlukan, melakukan transaksi, dan menggunakan barang.
Adapun komponen-komponen untuk utama dalam pembangunan aplikasi ini, yaitu yang pertama adalah konsumen merupakan komponen utama yang berperan dalam melakukan penyewaan barang, melakukan transaksi, dan menerima barang sewa. Yang kedua adalah pemilik barang sewa merupakan komponen utama yang memiliki barang untuk disewakan dan menerima bayaran dari hasil sewa barang. Yang ketiga, sistem merupakan komponen utama yang mengatur berjalannya aplikasi. Yang keempat, admin merupakan komponen utama yang pengembang sewa mencari solusi dari permasalahan yang dimiliki oleh konsumen dan pemilik barang sewa. Selain komponen utama, ada pula komponen pendukung yang dapat membantu dalam berjalannya aplikasi, yaitu yang pertama, kurir. Merupakan komponen yang berperan untuk antar jemput barang sewa dan gudang sewa Ya, waktunya kepada ada 10 konsumen. menit ya. Yang Masing-masing kedua, tanya jawab. bagian keuangan merupakan komponen yang kasir merupakan. Ya, Pak. Sok, silakan. 5 menit tanya jawab. Silakan untuk teman-teman yang ingin menanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jakwan Muhammad Sidik dari kelompok kelima. Izin bertanya, adakah feedback atau value yang didapatkan oleh pengembang sistem dari sistem ini sendiri? Ya, silakan dijawab pertanyaan barusan. Untuk Zahwan, pertanyaannya apakah ada keuntungan bagi pengembang aplikasi ini, begitu ya? Ya, siap, betul. Jadi izin menjawab, untuk keuntungannya nanti kan ada seperti pembagian hasil ya. Jadi eh, milik barang maaf tadi terputus jaringannya. Jadi keuntungan bagi pengembang itu ya nantinya kan ada kayak presentasi gitu. Jadi ada nanti kita bagi untung kepada pemilik barang, lalu kita juga melakukan perhitungan untuk kita gaji bagi pengembang, kita gaji untuk tim yang lainnya. Seperti itu. Bagaimana, Zawan? Ya, cukup, Pak. Oke. Ada lagi? Silakan. Kalau tidak, boleh ditutup. Lanjut ke kelompok berikutnya.
tutup saja, Pak. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, boleh ditutup. Baik, kalau maaf. Baik, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, saya tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kelompok berikutnya. Ayo, silakan. Tidak ada lagi yang mau presentasi? Dari kelompok 6 siapa? Cek, cek. Suaranya kecil, Winaya. Tes. Apakah ada suaranya? Ya, silakan. Saya share screen dulu. Apakah sudah muncul share screen-nya?
Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan dokumen SKPL hasil kerja kelompok kami. Adalah aplikasi denah barang. Karena ingin menyelesaikan salah satu permasalahan, yaitu ketika pelanggan sebuah toko ingin mencari barang ke toko yang istilahnya lumayan besar, menengah ke atas. Nah, terkadang untuk mencari barang di tempat yang besar akan memerlukan upaya yang mungkin kurang efektif. Nah, dari permasalahan tersebut, maka dari itu kelompok kami ingin membuat aplikasi denah barang. Oke, untuk perspektif dari proyek yang akan kita buat itu, di sini Outfit Hunter atau aplikasi yang akan buat ini merupakan perangkat lunak yang dikembangkan untuk membantu pelanggan dalam mencari letak barang di suatu toko. Sistem ini menampilkan letak barang berupa denah dan detail foto dari letak tersebut sehingga pelanggan bisa dengan mudah menemukan barang yang dicari. Selain itu, pada perangkat lunak ini juga pengguna dapat melakukan booking barang terhadap barang yang bisa dibilang terbatas atau hanya memiliki stok yang terbatas. Oke, mungkin itu untuk perspektif. Selanjutnya untuk karakteristik dan klasifikasi pengguna akan dilanjutkan oleh Nahrul. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan klasifikasi pengguna. Aplikasi ini, Outfit Hunter, akan digunakan oleh 3 jenis pengguna, yaitu pelanggan, pegawai toko, dan pemilik toko. Karakteristiknya dijabarkan dalam tabel berikut ini. Yang pertama, dalam kategori pengguna, ada pelanggan. Tugasnya login, mencari barang, mencari informasi letak barang, booking barang, dan logout. Kemampuan yang harus dimilikinya menggunakan gadget. Yang kedua, pegawai toko, tugasnya yaitu login, mengelola data barang, mengelola letak barang, konfirmasi booking, dan logout. Kemampuan yang harus dimilikinya menggunakan gadget, menggunakan personal komputer atau laptop. Yang ketiga, pemilik toko. Tugasnya yaitu login, melihat grafik barang, melihat grafik booking, dan logout. Kemampuan yang harus dimilikinya yaitu menggunakan gadget, menggunakan personal komputer atau laptop. Selanjutnya, kebutuhan pengguna. Fungsi yang diperlukan pada aplikasi Outfit Hunter ini diantaranya yang ke-1, sistem untuk mengelola data barang. Yang kedua, sistem untuk mengelola denah barang. Dan yang ketiga, sistem untuk booking dan pengelolaannya. Data-data yang perlu diolah pada aplikasi ini yaitu data barang, data letak barang, dan data booking. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Farid. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebutuhan sistem perangkat lunak. Ada kebutuhan fungsional sistem. Berikut adalah layanan yang dibutuhkan dalam sistem. Yang pertama adalah sistem autentikasi dan otorisasi sebagai sistem keamanan aplikasi. Yang kedua, fitur untuk mengelola profil pribadi. Yang ketiga, fitur pencarian barang. Keempat, informasi mengenai denah barang. Lalu ada fitur booking barang. Selanjutnya ada tabel IPO pelanggan. Inputnya adalah username dan password, prosesnya validasi akun, lalu outputnya data pengguna. Lalu input nama barang, prosesnya mencari barang dan mencari letak barang, outputnya daftar barang dan lokasi barang.
Yang ketiga, inputnya memilih barang untuk di booking, prosesnya booking, outputnya data booking barang. Selanjutnya, input klik tombol logout, prosesnya menghapus session, outputnya akun logout. Lalu selanjutnya ada tabel IPO pegawai toko. Inputnya adalah username dan password, prosesnya validasi akun, outputnya data pengguna. Selanjutnya ada input data barang, prosesnya adalah menambahkan data barang, menghapus data barang, dan memperbaharui data barang. Output yang dihasilkan adalah data barang. Yang selanjutnya, input terima atau tolak booking, prosesnya konfirmasi booking, dan outputnya status booking. Selanjutnya, input data barang dan lokasi penyimpanan. Prosesnya menambahkan data denah, menghapus data denah, dan memperbarui data denah. Output yang didapatkan data denah barang. Lalu selanjutnya ada input klik tombol logout. Prosesnya menghapus session, lalu outputnya akun logout. Selanjutnya ada tabel IPO pemilik toko. Yang pertama input username dan password, prosesnya validasi akun, outputnya data pengguna. Selanjutnya input memilih menu booking, prosesnya mengambil data booking, outputnya data booking. Lalu input memilih menu data barang, prosesnya mengambil data barang berdasarkan pencarian terbanyak, lalu outputnya data barang yang sering dicari. Yang terakhir, input klik tombol logout, prosesnya menghapus session, outputnya ada akun logout. Lalu ada kebutuhan non-fungsional sistem. Kebutuhan non-fungsional sistem yaitu pertama, sistem harus mudah diakses oleh pengguna walaupun internetnya tidak terlalu bagus. Yang kedua, sistem harus kompatibel di berbagai device. Yang ketiga, sistem harus memiliki tampilan yang mudah dan nyaman bagi pengguna. Keempat, sistem harus memiliki tingkat keamanan yang baik terhadap data. Selanjutnya, lingkungan operasi. Perangkat lunak dari sisi server pada sistem ini akan menggunakan layanan cloud seperti VPS untuk menyimpan, mengelola, dan memonitor sistem. Dari sisi klien, sistem ini dapat diakses melalui personal komputer atau laptop dan smartphone. Asalkan syaratnya yang pertama terkoneksi dengan internet, lalu memiliki aplikasi browser. Selanjutnya ada batasan desain dan implementasi. Sistem ini digunakan untuk memberikan informasi ketersediaan barang dan informasi mengenai letak barang. Untuk melakukan pembelian barang dilakukan secara langsung. Selain itu, pelanggan juga dapat melakukan booking. Dawin. Untuk selanjutnya, rancangan sistem akan dijelaskan oleh Winata. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai arsitektur sistem dari aplikasi ini. Bisa dilihat dari gambar di atas bahwa gambar di atas menjelaskan tentang arsitektur dari aplikasi Outfit Hunter. Nah, pertama itu tentunya aplikasi ini membutuhkan sebuah database untuk mengolah data beraplikasi. Kemudian aplikasi ini menggunakan cloud server yang mana dengan server ini aplikasi akan memiliki performa yang lebih bagus. Dan dari sisi spesifikasi servernya juga akan mudah untuk menyesuaikan kebutuhan. Karena kemungkinan ketika user aplikasi ini sudah banyak, maka server akan memerlukan spesifikasi yang lebih tinggi. Aplikasi ini akan diakses oleh pelanggan, pegawai toko, dan pemilik toko. Kemudian lanjut ke detail rancangan model sistem. Use case diagram dari aplikasi Outfit Hunter. Nah, jadi yang pertama tuh pelanggan login, kemudian pelanggan juga dapat cari barang, kemudian pelanggan bisa booking. Pelanggan juga bisa melihat letak barang, dan yang terakhir bisa logout. Kemudian lanjut ke pegawai. Nah, pegawai ini login juga, kemudian mengelola data barang, terus mengelola data booking. Baik, Pak. Baik, baik, Pak. Mungkin itulah penjelasan dari kelompok kami. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dipersilakan. Oke, izin bertanya. Untuk pertanyaannya, tadi kan Outfit Hunter barang ya, berarti itu produk yang ditampilkannya
outfit seperti baju seperti itu ya. Terus kemudian tadi kan itu menampilkan lokasi gitu, terus sistem booking. Berarti setelah itu si pelanggan akan mengambil ke lokasi yang dia apa namanya? Yang ditemukan di aplikasinya. Siap, cukup. Baik, untuk pertanyaannya kami tampung dulu. Untuk yang lain barangkali ada yang ingin bertanya juga. Oh iya, boleh ada tambahan lagi nggak? Boleh. Oke, tadi kan kalau misalkan iya tadi ke tempatnya langsung gitu ya, setelah dia mendapatkan denah lokasinya, terus ke tempatnya langsung. Nah, terus pembayarannya, transaksi pembayarannya itu seperti apa? Kemudian keuntungannya dari proses bisnisnya ke kita itu gimana gitu? Baik, untuk pertanyaannya kami tampung dulu. Baik, dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, kalau tidak ada, kami akan lanjut saja untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Endang. Untuk pertanyaan pertama, mungkin dari teman-teman kelompok 6 yang lain ingin menjawab. Oke, dari Saudara Padli barangkali ingin menjawab untuk pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Padli Komarudin. Saya ingin menjawab dari pertanyaan 6. Jadi untuk pertanyaan itu pengambilan barang atau Oke, barangkali ada.
Nang boleh diulang lagi gak pertanyaannya tadi? Oke, boleh. Yang pertama, yang pertama tuh kan tadi produk yang Anda buat itu tuh outfit hunter gitu. Nah, apakah produk yang ditampilkan hanya semacam pakaian outfit seperti itu atau ada yang lain? Terus kemudian tadi ada denah lokasi dan sistem booking. Nah, apakah setelah si konsumen atau si customer tuh mendapatkan apa yang dia cari gitu ya di aplikasi tersebut, apakah dia langsung ke tempat si yang diinginkan di aplikasi tersebut gitu. Terus kemudian tadi proses bisnis atau keuntungan dari produk yang Anda buat itu seperti apa gitu. Jadi yang pertama dulu ya, Merenan. Jadi aplikasi ini teh dibikin buat jadi di mall gitu, Ningdang. Jadi barang-barang yang ada di aplikasi ini teh kayak outfitnya di mall gitu, kayak pakaian, kayak barang, terus teh kayak produk apa gitu. Jadi barang yang di luar, yang selain di mall mah nggak bakal ada di aplikasi ini. Terus soal pendenahan, layoutnya pasti sesuai toko yang dipasang aplikasi ini gitu. Oke, itu yang pertama. Oh, cukup nggak dong yang pertama? Oke, mungkin yang saya maksud itu kan, iya betul tadi seperti yang Anda katakan itu ada denah sesuai yang ada di aplikasi. Tapi yang saya tanyakan itu kan itu sistem booking, terus sudah tersedia juga denah di situ untuk si barang itu tuh letaknya di mana gitu. Nah, apakah nantinya si customer ini tuh akan datang langsung ke tempat itu atau bagaimana? Terus nanti kalaupun iya gitu, metode pembayarannya itu seperti apa gitu, transaksinya itu seperti apa, dan yang terakhir tadi keuntungan bisnis yang Anda dapatkan dari produk yang Anda bikin itu seperti apa gitu sih. Baik, untuk menjawab pertanyaan yang selanjutnya, mungkin dari pengambilan dulu dari booking yang tadi. Untuk pengambilan booking itu diambil ke letak dari letak barang itu, dan untuk proses pembayaran itu di luar dari aplikasi ini, itu di luar scope dari aplikasi ini. Dan untuk keuntungan dari project yang kami buat, kalau dari sisi kami sebagai orang yang membuat atau tim yang membuat atau bisa dikatakanlah startup yang membuat proyek ini, yaitu keuntungannya berdasarkan harga berlangganan dari toko tersebut. Misalkan kita ambil contoh dari misalkan toko RB misalkan. Nah, toko tersebut ingin menerapkan sistem kami. Nah, nanti kami akan buatkan layout denah dan fungsional-fungsional yang lain dari toko tersebut. Nah, nanti toko itu akan berlangganan per bulan bisa dibilang ke startup kami atau ke tim kami. Mungkin itu untuk menjawab pertanyaan yang selanjutnya. Barangkali sudah cukup apa atau belum? Baik, bagaimana Saudara Endang? Apakah masih belum cukup atau sudah? Oke, mungkin sudah cukup. Sudah cukup. Oke, baik. Dari teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan lagi? Baik, jika tidak ada, kelompok kami tutup saja. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak banyak. Oke Pak, Oke. selanjutnya dari Endang dulu. Nggak apa-apa. Albi. Oke. Oke, Albi dulu aja. Oke, makasih Endang. Oke, Pak, selanjutnya dari kelompok 3. Rojan, tolong share screen. Izin share screen ya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan menyampaikan hasil diskusi dokumen SKPL pada pertemuan minggu lalu. Langsung saja pada penjelasan yang pertama yang akan disampaikan oleh Albi. Oke, perspektif. Resep asisten merupakan perangkat lunak yang dikembangkan untuk membantu merekomendasikan resep makanan dan minuman yang sesuai dengan bahan-bahan yang dimiliki oleh pengguna. Aplikasi ini dapat mengestimasi kandungan kalori yang ada pada resep tersebut. Oke, tolong scroll. Nah, secara garis besar, user yang menggunakan aplikasi ini terbagi menjadi 2, yaitu pengguna dan autor. Tanpa melakukan autentikasi, pengguna dapat menggunakan aplikasi ini dengan bebas, seperti mencari resep makanan, mendapatkan rekomendasi resep makanan, dan lainnya. Dan lalu pengguna yang melakukan autentikasi atau login, dia akan mendapatkan hak akses sebagai autor. Nah, tampilan halaman pengguna dan autor ini akan memiliki tampilan yang berbeda, yang mana akan disesuaikan dengan keperluannya masing-masing. Lalu data apapun yang diinginkan pengguna melalui front-end service akan di-provide oleh backend sesuai dengan request yang diinginkan. Di sini backend akan menjadi kunci keamanan utama dari sistem dan menjadi service yang dapat berkomunikasi langsung dengan database dan sistem expert. Yang dimaksud sistem expert ini atau sistem pakar, ini merupakan sistem di luar dari aplikasi yang mana sistem ini akan bisa mengestimasi kalori dan resep makanan dari aplikasi resep asisten. Terus untuk keperluan manajemen konten dan traffic, maka akan diperlukannya administrasi yang memiliki halamannya tersendiri. Oke, selanjutnya moderator. Kemudian untuk karakteristik dibacakan oleh Amel. Kemudian untuk karakteristik dan klasifikasi pengguna. Klasifikasi pengguna yang akan menggunakan aplikasi ini yaitu masyarakat umum, yang secara spesifik yaitu masyarakat yang bingung dalam mengolah makanan atau minuman, dan juga masyarakat yang ingin membagikan resep. Nah, dari aplikasi resep asisten ini, untuk komponennya yaitu pengguna, auto, dan admin. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada tabel berikut, yaitu tabel karakteristik pengguna. Nah, untuk aktor yaitu pengguna, tanggung jawabnya
melakukan kegiatan pencarian resep. Kemudian untuk hak aksesnya, mencari resep berdasarkan filter, memberikan ulasan, dan juga menyukai resep. Untuk keterampilannya, mungkin bisa penggunanya harus mengerti untuk penggunaan aplikasi. Kemudian yang kedua, autor. Tanggung jawabnya melakukan kegiatan pencarian resep. Yang kedua, menginputkan resep. Untuk hak aksesnya, mencari resep berdasarkan filter, memberikan dan menghapus ulasan, dan juga menyukai resep. Untuk keterampilan autor yaitu mungkin bisa memasak. Kemudian yang ketiga, admin. Tanggung jawabnya memberikan estimasi nutrisi dan kalori. Kemudian untuk hak aksesnya, menambah bahan makanan atau minuman, mengedit bahan makanan atau minuman, menghapus bahan makanan dan minuman, dan juga pengkategorian bahan makanan atau minuman. Untuk keterampilan yang harus oleh admin yaitu mengerti penggunaan aplikasi dan juga pemahaman kalori dan nutrisi. Kemudian dikembalikan lagi oleh moderator. Baik, untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Aruzan. Kepadanya dipersilakan. Untuk kebutuhan sistem perangkat lunak, kebutuhan fungsional sistem di sini itu dalam aplikasi resep dalam makanan ini dibagi menjadi 3 komponen, yaitu pengguna, autor, dan admin. Adapun penjelasan mengenai fitur dari ketiga komponen bisa dilihat pada tabel AIPO berikut. Tabel 3, tabel AIPO pengguna. Dari input kita akan memasukkan bahan makan dan minuman. Ketika sudah diproses, maka akan menghasilkan pencarian dan keluarannya akan hasil pencarian. Dan berikutnya ketika menginputkan filter, sama juga akan memproses pencarian dan akan mengeluarkan hasilan pencarian. Kemudian ulasan. Di sini prosesnya menambahkan dan keluarnya data ulasan. Input yang pertama itu username dan password. Ketika diproses akan memvalidasi login dan keluaran datanya akan data pengguna. Selanjutnya input username, password, email, dan ketika prosesnya akan memvalidasi register dan keluarannya akan menghasilkan data pengguna juga. Tabel 4, tabel AIPO author. Yang pertama, input resep makanan minuman itu ketika diproses ya, bisa ditambahkan, bisa diedit, dan bisa dihapus, dan keluarnya akan menghasilkan data resep makanan atau minuman. Kedua, klik tombol logo. Ketika mengikutkan klik tombol logo, menghasilkan proses menghapus session, dan ketika dikeluarkan akan keluar dari aplikasi. Input di sini yang terakhir balas ulasan. Prosesnya itu menambahkan dan keluarannya sebagai data ulasan. Tabel yang kelima, tabel AIPO admin. Yang pertama input di sini yaitu kalori atau nutrisi. Kemudian diproses bisa jadi edit dan kemudian dikeluarkan data bahan makanan. Selanjutnya ketika menggunakan bahan makanan dan diprosesnya bisa menambahkan dan ketika dikeluarkan bisa menghasilkan data bahan makanan juga. Untuk terakhir pengkategorian bahan makanan, prosesnya itu bisa menambahkan, diedit atau dihapus dan keluarannya akan dihasilkan ke data kategori. Kemudian yang selanjutnya kebutuhan non fungsional sistem. Selain itu, dalam penerapannya ada beberapa kebutuhan non fungsional yang perlu diadakan sebagai berikut. Yang pertama, sistem harus bisa digunakan di berbagai device seperti smartphone, tablet, ataupun komputer. Kedua, untuk input resep makanan harus bisa difilter oleh sistem agar tidak ada bahan makanan yang tidak layak ataupun ada kata-kata kasar yang terinput. Ketiga, untuk keamanan, registrasi dan login akan diberlakukan pengecekan oleh CAPTCHA. Yang terakhir, pencarian resep makanan akan diterapkan autocorrect agar inputan yang di sini tidak akan salah dan bisa diperbaiki oleh sistem sehingga hasil pencariannya akan sesuai.
Selanjutnya, lingkungan operasi. Perangkat lunak yang dibutuhkan di sini adalah untuk yang pertama dari sistem operasi servernya itu menggunakan Ubuntu Server versi 20.4. Untuk smartphone-nya iOS, Android, dan iOS. Untuk database-nya menggunakan Postgre. Dan kemudian bahasanya itu menggunakan Node.js, dan di sini bisa bisa berbentuk mobile dalam aplikasi web PWA. Dan terakhir, batasan desain dan implementasi. Aplikasi ini dapat diakses melalui browser sehingga pengguna desktop, Android, dan iOS dapat menggunakannya. Dalam pengembangannya, aplikasi ini akan menggunakan bahasa pemrograman JavaScript baik secara front-end dan maupun back-end. Terutama dalam front-end, secara spesifik akan menggunakan framework Next.js karena dapat mempermudah pengimplementasian teknologi PWA. Artinya, aplikasi dapat diinstal. Untuk memenuhi kebutuhan front-end, back-end harus menyediakan REST API. Struktur data yang digunakan REST API harus menggunakan format data JSON agar mempermudah front-end dalam mengkonsumsi data. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, teman-teman, bagi teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Silakan bagi teman-teman yang kurang mengerti dari penjelasan tadi bisa dipertanyakan. Baik, mungkin tidak ada pertanyaan. Setelah itu, saya tutup saja untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, selanjutnya kita akan beralih ke kelompok saya, yaitu kelompok 1. Tapi dari kelompok 1 ada kendala terkait dengan share screen. Jadi buat teman-teman, jika ada yang bersedia atau ingin membantu, saya silahkan. Baik, saya akan membantu kelompok Endang untuk melakukan share screen ya, Endang. Baik, terima kasih. Oke, kita langsung mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang semuanya, rekan-rekan juga Bapak dosen yang saya hormati. Kali ini kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan dokumen SKPL terkait dengan proyek yang kita buat. Di sini saya sebagai moderator Endang Hindayatna dan juga anggota kelompok saya ada Muhammad Ariel, ada Ihsan, dan ada Surya. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk sesi yang pertama adalah presentasi. Saya beri waktu 10 menit untuk presentasi. Oke, kemudian nanti ketika setelah selesai presentasi, saya akan buka sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab berdurasi 5 menit. Jadi kepada teman-teman, harap untuk mempersiapkan pertanyaan dari sekarang, agar nanti bisa langsung ditanyakan. Oke, karena share screen-nya sudah muncul, langsung aja kita mulai. Tolong di-scroll ke bawah ya. Oke, cukup. Sip. Oke, langsung aja kita mulai. Kita memulai pada deskripsi umum terkait dengan aplikasi yang kita buat. Nah, pertama itu di perspektif. Nah, apa sih aplikasi yang kita buat itu? Adalah aplikasi reparasi sepatu atau kita beri nama Spokat. Nah, jadi aplikasi ini tuh aplikasi web dan mobile yang menyediakan fitur reservasi sepatu secara online sehingga mempermudah tukang reparasi dalam menemukan pelanggan sehingga tidak perlu mangkal di tempat tertentu. Selain mempermudah tukang reparasi dalam menemukan pelanggan, aplikasi ini juga mempermudah tukang reparasi dalam bertransaksi sehingga dapat menghindari tidak ada kembalian yang pas pada saat pelanggan melakukan pembayaran. Nah, aplikasi reparasi sepatu ini juga akan menyediakan informasi dengan cepat, tepat, dan akurat sehingga pengguna akan mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan memuaskan. Nah, ini jadi nanti sistemnya itu si pengguna akan menemukan tukang reparasi sepatu itu dalam lokasi yang terdekat. Oke, untuk diagram alurnya, rekan-rekan bisa lihat di gambar ya. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya ke bawah. Sebelumnya mungkin saya akan jelasin alurnya terlebih dahulu. Ini secara garis besarnya gitu ya. Yang pertama itu dari sisi pengguna atau customer itu login di aplikasi. Setelah itu di aplikasi si customer langsung mencari daftar reparasi apa yang dia inginkan. Setelah itu dia klik, kemudian dia menginput data-data, misalkan daftar untuk reparasi cuci sepatu. Nah, setelah menginputkan data-data yang dibutuhkan, kemudian sistem akan memberikan notifikasi kepada tukang si reparasi sepatu tersebut ke paling yang terdekat gitu. Nah, setelah itu mereka akan menerima orderan tersebut dan ketika sudah diterima, kemudian ada kemudian tukang reparasi sepatu yang lainnya tidak bisa untuk mengaccept orderan tersebut karena sebelumnya udah diambil dengan reparasi yang lain gitu. Setelah itu si tukang reparasi akan ke rumahnya gitu, ke si customer gitu, ke tempat si customer. Setelah itu melakukan pekerjaannya, transaksinya beres, dan itu secara garis besarnya alurnya seperti itu. Oke, kemudian yang berikutnya itu karakteristik dan klasifikasi pengguna. Nah, di sini ada 3 komponen, yaitu kategori pengguna, tugas, juga hak akses ke aplikasi. Yang pertama itu dari segi sistem, itu tugasnya mengelola akun user seperti menghapus, menambahkan, mengubah, menonaktifkan, dan mengaktifkan kembali akun user. Admin juga mengelola jadwal reparasi user.
Kemudian hak akses ke aplikasinya itu menghapus, menambahkan, mengubah, mengaktifkan, menonaktifkan, dan mengelola jadwal reparasi. Kemudian juga ada kategori user pengguna, ada juga tukang reparasi atau sol. Oke, untuk lebih jelas tugas dan akses ke aplikasinya, teman-teman bisa lihat sendiri di slide ya. Oke, kemudian kita lanjut ke kebutuhan pengguna. Nah, untuk kebutuhan pengguna akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Ariel. Kepadanya saya silakan. Mohon maaf, namanya Ariel Muhammad. Oke, salah. Mohon maaf, Muhammad. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan kebutuhan pengguna. Kebutuhan pengguna adalah penyataan atau gambaran pelayanan yang disediakan oleh sistem dan batasan-batasan bagi sistem yang akan dibangun agar pengguna dapat memenuhi tujuan pengguna sistem. Aplikasi ini dibangun untuk memudahkan pengguna dalam mereparasi sepatu, di mana nantinya aplikasi akan terdapat fungsi booking untuk mereparasi sepatu, sehingga pengguna tidak harus mencari tukang reparasi dan tukang reparasi mudah mendapatkan pelanggan, serta hemat waktu untuk tenaga. Untuk mengakses aplikasi, pengguna harus registrasi terlebih dahulu. Nantinya akan meminta data yang diperlukan seperti nama dan lokasi. Pembayaran bisa dilakukan secara langsung dan e-wallet atau m-banking. Sistemnya di sini sepokat kebutuhan pengguna, mencari tukang sol sepatu pada jarak yang terdekat. Yang keduanya, tukang sol sepatu dapat menerima orderan secara online. Sistem informasi sepokat mempunyai 3 pengguna, yaitu sistem. Mungkin dipotong untuk yang itu tidak perlu dijelaskan, kita langsung ke selanjutnya aja. Kebutuhan fungsional sistem. Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang menggambarkan fungsionalitas sistem atau layanan sistem, yaitu sebagai berikut. Yang ke-1, sistem menyediakan fitur bagi pengguna untuk login dan logout. 2, sistem pengelola data pengguna. 3, sistem menyediakan fitur bagi user untuk menentukan order reparasi. 4, sistem menyediakan fitur untuk menampilkan daftar reparasi. 5, sistem menyediakan fitur untuk pembayaran. Muhammad Salihin itu tolong di-scroll ke bawah ya. Oke, untuk poin yang selanjutnya saya persilahkan kepada Surya untuk bisa menjelaskan. Oke, koneksi buruk. Maaf, koneksi buruk ya. Maaf, koneksinya buruk, Pak. Di laptopnya. Di sini saya akan menjelaskan kebutuhan non-fungsional sistem. Kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang berisi properti dan perilaku yang dimiliki oleh sistem. Di sini ada tabel parameter dan kebutuhan. Yang pertama ada availability. Kebutuhannya itu aplikasi ini harus dapat beroperasi terus-menerus, tidak boleh gagal selama jam operasional. Karena aplikasi ini akan diakses oleh pengguna yang membutuhkan dari berbagai tempat pada waktu yang berbeda-beda. Reliability. Aplikasi ini harus dibangun dengan kehandalan yang setinggi mungkin meskipun tidak perlu setinggi kehandalan sebuah critical application. Kegagalan yang dapat ditoleransi kurang lebih 10%.
Dengan kehandalan yang tinggi diharapkan aplikasi ini dapat digunakan dengan baik pada saat dibutuhkan. Kehandalan yang dimiliki oleh aplikasi ini juga akan sangat bergantung pada beberapa hal eksternal seperti kehandalan jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk akses internet, kehandalan sistem daya listrik yang digunakan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ergonomi. Aplikasi ini harus memiliki nilai ergonomi atau kenyamanan dipakai yang tinggi bagi user. Aplikasi akan dibangun dengan tampilan yang user-friendly. Yang keempat, memori. Aplikasi ini harus ringan dan tidak membutuhkan memori tinggi. Sehingga aplikasi ini dapat dijalankan pada perangkat keras dengan spesifikasi rendah. Hal ini sangat penting karena aplikasi ini akan diakses melalui internet. Yang kelima, respon time. Aplikasi ini harus cepat karena akan dijalankan melalui internet. Pada daerah-daerah yang koneksi internetnya lambat, maka aplikasi ini juga harus dapat diakses secara cepat. Itu security. Aplikasi ini harus aman. Yang terakhir adalah bahasa komunikasi. Bahasa yang digunakan pada web harus komunikatif dan menarik sehingga menarik banyak pengunjung. Dan sistem juga harus mendukung bahasa bilingual, atau yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Lingkungan operasi. Oke, Lingkungan operasi merupakan sebuah analisis yang dilakukan untuk mengetahui elemen-elemen apa saja yang berpengaruh untuk perangkat lunak yang akan dibangun. Contohnya seperti perangkat lunak yang bisa mengakses atau perangkat keras seperti apa yang bisa mengakses perangkat lunak tersebut. Oke, sudah cukup ya karena waktunya sudah habis. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab kepada Surya. Saya ucapkan terima kasih telah menyampaikan materinya. Selanjutnya sesi tanya jawab, saya silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan yang tadi kelompok kami jelaskan. Ini kebetulan ke bawahnya masih ada beberapa yang harus dijelaskan, tapi karena keterbatasan waktu, silakan untuk teman-teman ditanyakan. Untuk sesi tanya jawab saya kasih 5 menit ya, dimulai dari sekarang. Ingin bertanya, boleh Ya. tarik dulu. Iya, silahkan. Tadi ada 2 orang yang ingin bertanya di giliran ya. 3, 6. Iya, jika waktunya memungkinkan, kelompok kami akan jawab ya. Silakan. Cek. Siapa dulu? Mau Afarik dulu? Abdi dulu? Sok mangga. Oke, mungkin pertanyaan dari Aldi. Apa yang dimaksud dengan critical application dan contoh dari critical application? Itu aja sih. Oke, makasih. Nang, mau langsung ke pertanyaan selanjutnya atau dijawab satu-satu dulu?
ya langsung aja ke pertanyaan berikutnya dulu. Oke. Saya Farid dari kelompok 6, izin bertanya, jika ada pelanggan yang melakukan orderan fiktif, apakah ada konsekuensi yang akan diberikan kepada pelanggan tersebut? Terima kasih. Oke, mungkin untuk pertanyaan pertama kita pending dulu, kita beralih ke pertanyaan kedua tadi. Pertanyaannya, apakah akan ada konsekuensi jika ada pelanggan yang mengorder secara fiktif gitu? Pastinya tentunya ada, yang mana nantinya si pengguna tersebut kita akan nonaktifkan akunnya gitu. Setelah itu pun ini kan yang pertama tadi akan kita nonaktifkan akunnya. Kemudian yang kedua kan nantinya akan jadi bermasalah ketika si tukang reparasi sepatu tersebut udah datang ke rumahnya. Berarti nantinya akan berhubungan sama si customer-nya tersebut gitu sih. Dan gimana kalau misalkan si titik lokasinya itu palsu, jadi bukan rumahnya, datang itu ke alamat lain? Oke, ketika menginput data palsu gitu, yang tindakan dari kita nantinya mungkin nantinya ada laporan dari si tukang reparasi tersebut bahwa orderan ini tuh fiktif gitu. Laporan ke kita dan kita akan tindak si customer tersebut yang tadi yang pertama kita nonaktifkan akunnya. Nah, mungkin untuk yang sekarang kita skopnya mungkin hanya sampai di situ, tapi mungkin nanti kita akan kembangkan lebih lanjut untuk tindakan si customer ini, gitu sih. Apa cukup? Baik, cukup. Untuk pertanyaan yang pertama, saya mohon waktu sedikit. Oke. Barangkali dari tim saya yang lainnya, silahkan jika sudah ada jawaban atau mengetahui tentang critical application ini. Oke, mungkin setahu saya gitu, ini menurut pendapat saya, tadi ya Anda menanyakan dari Saudara Albi itu critical application gitu ya. Menurut pendapat saya tuh critical application itu mungkin lebih ke arah mengkritik suatu aplikasi gitu ya. Misalkan si pengguna tersebut menggunakan aplikasi apa gitu. Terus menurut dia nih aplikasinya tuh kurang ataupun ada titik kelemahannya ataupun ada sesuatu yang fitur-fiturnya tidak berjalan atau semacamnya gitu. Nah, mungkin itu sih yang dinamakan sebagai critical application mungkin sih. Barangkali dari teman-teman ada yang menambahkan, dari teman-teman yang lainnya juga. Oke Pak, karena waktunya juga sudah habis, saya tutup untuk presentasi kali ini dari kelompok 1. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf bila banyak kekurangan, dan tadi juga terkait dengan critical application, mungkin nanti Bapak bisa menambahkan. Dari saya cukup sampai sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum, Pak.
Abi juga belum kelompok Bagas. Siti Aisyah mau share screen. Udah terlihat semuanya, Pak, teman-teman? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, jaringannya gangguan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan membahas ide dari hasil yang telah kelompok kami diskusikan sebelumnya tentang aplikasi alarm dengan fitur scan. Aplikasi alarm dengan fitur scan ini pada umumnya mengharuskan pengguna untuk melakukan scanning terlebih dahulu terhadap sebuah benda untuk mematikan alarm. Langsung saja ke pemaparan pertama kepada Rosita. Baik, terima kasih Teh Aisyah. Yang pertama, perspektif aplikasi alarm dengan fitur scan adalah sebuah alarm berbasis Android yang dikembangkan untuk membantu membangunkan seseorang dari tidurnya.
Fitur yang ada pada aplikasi ini hampir sama dengan apa yang ada di alarm pada umumnya. Yang membedakan hanyalah pada aplikasi ini terdapat sebuah fitur scan di dalamnya, yang dimana fitur ini mengharuskan pengguna untuk melakukan scanning terlebih dahulu terhadap sebuah benda untuk mematikan alarm. Sistem ini dikembangkan untuk seseorang yang ingin bangun menggunakan alarm, namun karena rasa kantuknya langsung tidur kembali setelah mematikan alarm yang ia setel sebelumnya. Karena dengan adanya aplikasi ini, alarm tidak akan mudah untuk dimatikan dan pengguna diharuskan untuk pergi ke tempat barang yang sudah ditentukan berada untuk mematikan alarm. Karakteristik dan klasifikasi pengguna. Kategori pengguna, tugas, dan hak akses aplikasi. Kategori pengguna, user, melihat daftar alarm, melihat daftar barang yang akan di-scan, mematikan alarm, scan dan password. Hak akses ke aplikasi, menambahkan alarm dan barang, mengedit alarm dan barang, menghapus alarm dan barang. Kebutuhan pengguna, fungsi alarm scan diantaranya: 1. Menjadikan alarm sebagai sistem pengingat waktu. 2. Sebagai media untuk membangunkan seseorang yang sedang tidur. 3. Membantu pengguna agar tidak tidur kembali setelah bangun. Data atau informasi yang berada di dalam alarm scan sebagai berikut. 1. Data waktu yang disetel pengguna. 2. Data objek barang yang dijadikan sebagai media untuk scanning alarm. 3. Data password pengguna. 4. Riwayat user ketika menggunakan alarm. 5. Data informasi user ketika mengedit atau menghapus riwayat pengguna. Persyaratan lain yang dibutuhkan pengguna ketika sistem akan dibuat. Baik, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Untuk saya itu apa? Laptopnya nggak bisa buat share screen. Yang lain boleh minta tolong buat share screen. Kelompok lain atau dari kelompok. Baik Kak, saya bantu.
bagian fungsionalitas. Oke, terima kasih sebelumnya. Langsung aja ke pemaparan kedua oleh Lukman. Cek. Apakah suara saya kedengaran? Udah. Baik, kebutuhan sistem perangkat lunak. Spesifikasi kebutuhan sistem perangkat lunak terdiri dari spesifikasi kebutuhan fungsional sistem atau SKPL F dan kebutuhan non-fungsional sistem SKPL NF. Berikut adalah tabel dari SKPL F dan SKPL NF. Kebutuhan fungsional sistem. Kode SKPL F1 sistem menyediakan fitur kelola alarm. Yang kedua SKPL F2 sistem menyediakan fitur scan. Ketiga SKPL F3 sistem menyediakan fitur kelola data barang. Yang keempat SKPL F4 sistem dapat menampilkan data alarm dari barang. Yang kelima SKPL F5 sistem dapat melakukan pencocokan data scan dan data barang. Yang keenam SKPL 6 sistem dapat melakukan random size terhadap data barang yang ada. Yang terakhir SKPL F7 sistem menyediakan fitur penggunaan sandi untuk mematikan alarm. Yang kedua kebutuhan non-fungsional sistem. Kode SKPL NF1 sistem dapat diakses selama 24 jam selama 7 hari. Yang kedua SKPL NF2 sistem dapat digunakan tanpa ada masalah. Yang ketiga SKPL NF3 sistem dibangun dalam bentuk mobile. Yang keempat SKPL NF4 sistem dapat diakses secara offline. Lingkungan operasi. Aplikasi alarm dengan fitur scan akan dibangun dengan berbasis mobile sehingga aplikasi tersebut hanya dapat diakses menggunakan smartphone. Maka dari itu, berikut adalah standar minimum diperlukan pada smartphone agar dapat mengakses aplikasi alarm tersebut. Yang pertama OS atau operating system yaitu Android 6 ke atas. Yang kedua RAM 2 GB. Yang ketiga memori 8 GB. Batasan desain dan implementasi. Aplikasi alarm yang dikembangkan masihlah belum sempurna sehingga diperlukan pembatasan terhadap desain dan implementasi. Berikut adalah batasan-batasan yang diterapkan terhadap aplikasi alarm dengan fitur scan ini. 1. Proses pencocokan data hasil scan dengan data barang yang ada tidak dijamin 100% akurat dikarenakan kurangnya data yang diperlukan oleh sistem untuk melakukan pencocokan. Yang kedua, data barang yang harus di-scan masih harus di-input oleh pengguna secara spesifik dikarenakan sistem masih lemah karena kurangnya data atau kepintaran sistem. Yang ketiga, aplikasi ini masih fokus terhadap fitur alarm dan fitur scan pada alarm, sehingga masih belum ada fitur tambahan dalam aplikasi ini. Mungkin pemaparan dari saya cukup sekian, kembali ke moderator. Baik, terima kasih Lukman. Selanjutnya ke pemaparan ketiga oleh Bagas. Baik. Di rancangan sistem ada arsitektur sistem. Untuk arsitektur sistem sendiri terdiri dari pengguna, Android, dan juga sistem. Karena aplikasi ini merupakan aplikasi offline,
maka pertukaran data yang terjadi hanya ada pada ketiga hal tersebut. Dengan Android sebagai penerantaranya, misal pengguna menambahkan data alarm baru melalui Android, maka data tersebut akan diteruskan ke dalam sistem, dan sistem akan memberikan output berupa tampilan kepada pengguna. Lalu berikutnya ada diagram konteks. Pada diagram konteks ini merupakan pertukaran data lebih jelas dari arsitektur tadi, yang dimana pengguna memasukkan data alarm ke dalam sistem, maka sistem akan menampilkan data alarm yang sudah diolah agar bisa dilihat oleh pengguna seperti tampilan. Lalu pengguna juga bisa memasukkan data barang, lalu data barang tersebut akan dikembalikan kepada pengguna. Pengguna bisa melakukan scanning dan memasukkan sandi, maka setelah itu sistem akan mengeluarkan output berupa pesan. Lalu selanjutnya ada tabel input, proses, dan output. Pada input yang dimasukkan bisa berupa data alarm, yang dimana data alarm ini dapat diproses untuk menambahkan alarm, mengedit alarm, ataupun menghapus alarm. Lalu sistem akan mengeluarkan output berupa list alarm yang baru, baik berupa ada penambahan data maupun pengeditan data dan juga penghapusan data. Lalu input juga bisa berupa data barang, yang dimana data barang dapat diproses untuk menambahkan data barang yang baru, mengedit data barang yang baru, dan menghapus data barang. Lalu sistem akan mengeluarkan output berupa list barang. Lalu ada input berupa data scan, yang dimana data scan tersebut akan dicocokkan dengan data barang yang ada. Lalu sistem akan mengeluarkan pesan berupa berhasil, gagal, atau penyaranan penggunaan sandi. Lalu input selanjutnya adalah berupa sandi, yang dimana sandi ini jika diinputkan, proses selanjutnya akan dilakukan pencocokan data dari sandi yang dimasukkan dengan data sandi yang ada, sehingga output yang dikeluarkan akan berupa pesan yang berupa berhasil dan gagal. Lalu selanjutnya ada use case. Boleh ke bawah, Win? Baik. Dalam use case di sini hanya terdapat satu user, yaitu pengguna, yang dimana pengguna dapat melakukan manipulasi terhadap list alarm, yang dimana pada list alarm ini pengguna dapat melakukan create atau tambah data alarm, menghapus alarm, dan mengedit data alarm. Pengguna juga dapat mengedit list barang, mengatur list barang, yang dimana dalam list barang ini dapat melakukan penambahan, penghapusan, dan pengeditan. Lalu selanjutnya pengguna bisa melakukan scan dan pengguna bisa memasukkan sandi. Selanjutnya ada flowchart. Flowchart di sini merupakan alur pengguna dalam aplikasi dari awal sampai akhir, yang mana pada awalnya pengguna akan menambahkan data alarm atau barang, lalu data barang tersebut akan dimasukkan ke dalam database. Setelah itu pengguna akan melihat daftar barang dan melakukan pemilihan apakah dia akan menghapus atau mengeditnya, atau menghapus atau mengeditnya. Jika data barang dihapus, maka data barang akan terhapus dari database. Dan jika mengedit alarm yang sudah diedit akan kembali masuk ke dalam database, lalu pengguna dapat mematikan alarm dan selesai. Selanjutnya ada struktur menu. Dapat dilihat di sini, struktur menu utama terdapat dari 3 bagian. Yang pertama ada menu list alarm, yang merupakan menu untuk melihat alarm-alarm yang sudah ada. Lalu ada menu scan, yang dimana digunakan untuk melakukan scanning. Lalu ada list barang, yang dimana untuk melihat list barang yang sudah ditambahkan. Berikutnya ada interface dari sistem yang sudah dibuat. Ke bawah. Seperti yang dijelaskan di struktur menu tadi, pada halaman alarm atau list alarm dapat dilihat seperti gambar yang paling kiri. Itu adalah halaman awal dari list alarm, yang dimana di sana terdapat tombol seperti penambahan data alarm, melihat data alarm, dan pengeditan data alarm.
Lalu di bawahnya ada halaman barang yang sama seperti sebelumnya. Dan di bawahnya juga ada halaman scan. Baik, saya kembalikan lagi kepada alarm karena waktunya sudah habis sepertinya. Oke, baik. Terima kasih ya Bagas. Untuk teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Albi mau bertanya? Udah mengangkat tangan. Izin bertanya. Tadi kan saya baca batasan masalah ini ada kemungkinan data ini belum akurat 100%. Jadi kalau data belum akurat 100%, berarti ada kemungkinan alarm nggak bisa dimatiin. Nah, itu gimana ya solusinya? Ini mau langsung dijawab atau gimana? Atau yang lain ada yang mau ditanyain lagi? Yang lain? Ada yang mau bertanya lagi? Kalau belum ada, Abi jawab dulu pertanyaan dari Albi. Data yang dicocokkan itu tidak dijamin 100% akurat kan? Ya maka dari itu di bawah tadi ada kayak user dapat memasukkan sandi untuk mengganti dari scanning tersebut. Jadi kalau udah gagal beberapa kali, si user bakal diberikan seperti apa sih itu deh? Rekomendasi untuk menggunakan sandi. Ya, buat pengganti dari scanning yang gagal terus bisa menggunakan sandi itu paling Abi. Oke, ada pertanyaan lain? Apa ya kegagalan ini akan terus berlanjut untuk kedepannya? Kegagalan ini mungkin pada awalnya karena sistem ini belum pintar ya, karena datanya kurang. Tapi mungkin karena semakin lama si aplikasi ini makin pintar, makin banyak datanya, mungkin kegagalannya akan semakin terminimalisir. Itu mungkin Abi. Oke. Baik. Terima kasih. Oke, ada yang bertanya lagi? Baik, segitu saja pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan SKPL mengenai forum jual beli mobil bekas. Untuk deskripsi umum, yang pertama ada perspektif. Situs forum jual beli mobil adalah suatu model e-commerce di bidang automobil sebagai jasa pihak ketiga
Model bisnis ini berfungsi sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Penjual yang berminat menjual mobil di situs ini dapat memposting atau menawarkan mobil yang dapat dilihat oleh pembeli. Sebaliknya, pembeli juga dapat memilih mobil yang disukainya. Admin atau dealer menjamin keamanan untuk semua transaksi dimulai dari kelengkapan, standarisasi, hingga kelayakan mobil. Semua aktivitas lain seperti pengelolaan website dan aplikasi sudah diurus oleh pengelola situs ini. Yang kedua, karakteristik dan klasifikasi pengguna. Kategori pengguna di sini ada admin, penjual, dan pembeli. Untuk admin memiliki tugas mengelola akun user seperti menghapus, menambahkan, mengubah, menonaktifkan, dan mengaktifkan kembali akun user. Admin juga mengelola input penjual dan pembeli. Untuk hak akses ke aplikasi, yaitu menghapus, menambahkan, mengubah, mengaktifkan, menonaktifkan, dan mengelola input ataupun output. Untuk kategori pengguna yang kedua yaitu penjual, memiliki tugas menginput data mobil atau spare part yang akan dijual di situs. Memiliki hak akses yaitu menambah data yang akan dijual oleh penjual. Dan yang ketiga yaitu pembeli, memiliki tugas melihat daftar mobil, membid lelang yang tersedia di situs. Hak akses ke aplikasi yaitu mengakses aplikasi dan menawarkan pembelian. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Bayu. Untuk kebutuhan pengguna, berikut daftar kebutuhan dari pengguna sistem. Sistem mengelola data input menjadi output dalam perangkat lunak. Sistem memproses informasi apa saja yang terjadi dalam kegiatan aplikasi. Sistem dapat melakukan aktivitas tanpa kendala dan hardware harus memenuhi persyaratan dengan software. Untuk kebutuhan sistem perangkat lunak, dari kebutuhan fungsional sistemnya, yaitu sistem menyediakan fitur bagi pengguna untuk login dan logout. Sistem menyediakan fitur bagi admin untuk mengelola data pengguna. Sistem juga menyediakan fitur bagi admin untuk mengelola input pengguna. Sistem menyediakan fitur untuk menampilkan daftar mobil, spare part, dan lelang. Sistem menyediakan fitur bagi user untuk menawarkan harga atau nego. Sistem juga menyediakan fitur bid harga lelang dan fitur chat. Adapun penjelasan mengenai fitur dari ketiga komponen biasa dilihat pada tabel IPO berikut. Untuk tabel 3, tabel IPO penjual, yaitu untuk inputnya, jual mobil, dan untuk proses menambahkan dan output data mobil. Dan si penjual juga bisa filter ya, mencari untuk pencarian, hasil pencariannya yaitu data mobil tersebut. Dan daftar lelang, proses keputusan admin, dan outputnya konfirmasi dari admin. Input, penjual juga bisa menginputkan username, password, dan untuk validasinya, validasi login, outputnya data pengguna. Untuk input juga username, password, sama email. Untuk prosesnya itu ya validasi register, dan untuk outputnya yaitu data pengguna. Untuk tabel 4, tabel IPO pembeli, si pembeli bisa menginputkan barang yang dicari dan prosesnya pencarian, outputnya data yang dicari. Input, klik tombol logout, dan untuk prosesnya menghapus session, outputnya keluar dari aplikasi. Input, balas ulasan, prosesnya menambahkan, outputnya data ulasan. Si pembeli juga bisa menginputkan username, password, sama email. Untuk prosesnya validasi register, untuk outputnya data pembeli. Maaf, ini salah penamaan, harusnya tabel 5. Jadi untuk tabel kelima yaitu IPO admin. Untuk inputnya yaitu lelang, prosesnya menambahkan, edit, hapus, dan outputnya data informasi lelang.
Untuk inputnya data mobil, yaitu prosesnya menambah, edit, hapus, dan untuk outputnya data barang. Input data spare part bisa menambahkan, edit, hapus, sama outputnya data barang juga. Dan inputnya pengkategorian bahan makanan, prosesnya menambahkan, edit, hapus, sama outputnya data kategori. Saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, untuk kebutuhan non fungsional bisa dijelaskan oleh Nunu. Kebutuhan non-fungsional sistem. Kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang berisi properti dan perilaku yang dimiliki oleh sistem. Selain itu, dalam penerapannya ada beberapa kebutuhan non-fungsional yang perlu diadakan sebagai berikut. Pertama, sistem harus bisa digunakan di smartphone, tablet, ataupun komputer. Lalu untuk chat di forum harus bisa difilter oleh sistem agar tidak ada kata-kata kasar yang terinput. Kemudian untuk keamanan, registrasi dan login akan diberlakukan pengecekan SAPTA. Terakhir, sistem transaksi tidak boleh ada kesalahan atau bug pada sistem. Selanjutnya lingkungan operasi. Perangkat lunak yang dibutuhkan yaitu sebagai berikut. Arsitektur sistem berbasis web dan aplikasi. Text editor, Visual Studio Code, database MySQL dan pemrograman dengan PHP, server aplikasi, operating system, komputer klien dengan web browser, OS Linux dan Windows. Kemudian batasan desain dan implementasi. Pengembangan aplikasi sepekan ini memiliki keterbatasan yaitu sebagai berikut. Pertama, aplikasi ini akan dibangun menggunakan bahasa PHP, JavaScript, HTML, dan CSS. Kedua, aplikasi pendukung yang digunakan adalah MySQL sebagai DBMS, Visual Studio Code sebagai IDE. Ketiga, perangkat lunak dapat terintegrasi dengan semua device untuk pengguna secara real time. Keempat, perangkat lunak akan menerima input data pembaruan dari pengguna dan akan terupdate langsung pada sistem. Terakhir, kelima, pada saat menggunakan aplikasi diharuskan tersambung ke internet. Saya kembalikan lagi ke moderator. Untuk selanjutnya yaitu rancangan sistem akan dijelaskan oleh Andrian. Yang ketiga ada rancangan sistem. Pertama ada arsitektur sistem. Pada gambar pertama yaitu komponen arsitektur sistem. Struktur komponen terdiri dari pembeli, penjual, admin, dan juga sistem. Pembeli sebagai user yang mengakses sistem melalui hardware seperti handphone, laptop, dan komputer. Setelah itu masuk ke dalam aplikasi website dengan mengakses internet. Sistem membalas dengan mengirimkan data yang ada pada sistem. Penjual dengan sistem terjadi sebagaimana tindakan penjual menginput data mobil kepada sistem. Lalu sistem mengonfirmasi aktivitas jual beli kepada penjual. Terakhir ada admin mengolah sistem supaya tidak ada hal yang di luar keinginan sistem itu sendiri. Selanjutnya ada detail rancangan model sistem. Rancangan pembeli masuk ke dalam aplikasi. Diawali dengan pembeli masuk ke situs, lalu sistem menampilkan data diantaranya mobil, spare part, dan list lelang kepada interface pembeli. Dan pembeli bisa melihat apa saja yang ditawarkan oleh aplikasi. Mohon maaf,
Karena waktunya sudah 10 menit, apakah ada yang ingin ditanyakan?